di Sulawesi, bahkan di Papua, dengan uang 50.000 kita akan kebingungan ataupun kesusahan dalam memenuhi kebutuhan. Karena di sana harga-harga cenderung lebih mahal dibandingkan daerah-daerah barat ataupun daerah seperti Sumatera ataupun di Pulau Jawa. Kemudian materi selanjutnya yaitu adalah metode perhitungan pendapatan nasional. Ada beberapa metode yang dapat kita lakukan untuk mengetahui pendapatan nasional. Yang pertama adalah dengan metode produksi. Metode produksi yaitu adalah dengan cara menjumlahkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Jadi sektor-sektor yang perekonomian di Indonesia itu semuanya dijumlahkan. Bukan jumlah barangnya ya, tetapi nilai ataupun harganya. Harga jualnya dan juga jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor. Jadi misalkan dari sektor jasa berapa miliar, dari sektor barang ada berapa miliar. Nah, itu semuanya akan dijumlahkan. Rumusnya adalah Y sama dengan Q1 dikali P1 ditambah Q2 kali P2 ditambah Q3 kali P3 tambah sampai dengan Qn kali Pn. Maksudnya apa? Y itu adalah produk nasional atau pendapatan nasional. Sedangkan Q adalah jumlah barang jenis pertama hingga jenis ke N. Jadi kalau andaikan ada 100 ataupun ada 200, nah itu yang akan kita hitung. Kemudian adalah harga barang dari unit pertama sampai unit ke N. Jadi misalkan nanti ada barang tambang, berarti jumlahnya dikali dengan harga. Begitu juga dengan hasil pertanian, karet dan sebagainya. Bisa dipahami? Next. Yaitu metode ataupun komponen-komponen yang ada di dalam metode produksi, yaitu yang pertama adalah pertanian, peternakan, kehutanan, dan juga perikanan. Yang kedua ada pertambangan dan juga penggalian. Yang ketiga industri dan pengolahan. Yang keempat listrik, gas, dan air minum. Yang kelima itu adalah bangunan. Yang keenam perdagangan, hotel, dan restoran. Yang ketujuh, pengangkutan dan telekomunikasi. Kedelapan, bank dan lembaga keuangan lainnya. Kesembilan, pemerintahan dan pertahanan. Dan yang ke-10 adalah jasa-jasa lain. Nah, ini adalah komponen-komponen yang dihitung dalam metode produksi. Kemudian, metode pengeluaran. Metode ini menggunakan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh rumah tangga ekonomi. Komponennya yaitu adalah konsumsi, yaitu pengeluaran rumah tangga konsumen yang ditandai dengan kode C. Kemudian adalah investasi, yaitu adalah pengeluaran rumah tangga produsen yang ditandai dengan kode I. Kemudian ada pengeluaran pemerintah yang disimbolkan ataupun dikodekan dengan huruf G. Kemudian ada ekspor dan impor yang dilakukan oleh rumah tangga luar negeri dengan kode X itu adalah ekspor dan impor adalah kodenya M. Rumusnya yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G ditambah X kurang M. C itu adalah konsumsi, I itu adalah investasi, G itu adalah government ataupun pengeluaran pemerintah. Selanjutnya adalah X dikurang M, berarti impor dikurang X, ekspor. Kemudian, metode pendapatan ataupun penerimaan. Nah, kalau yang tadi adalah rumah tangga, produksi sekarang adalah sejumlah seluruh penerimaan pemilik faktor-faktor produksi. Komponennya itu adalah sewa, kemudian ada upah, bunga modal, dan juga laba. Jadi, kalau untuk mendapatkan metode pendapatan adalah semuanya
dari sewa, upah, bunga modal, dan juga laba semuanya dijumlahkan atau ditambahkan. Selanjutnya adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita yang biasa kita dengar sehari-hari. Apa itu kira-kira pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah pendapatan yang besarnya didapatkan dari rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita dapat dihitung dengan cara IPC N sama dengan GNP N per PN, di mana IPC adalah pendapatan per kapita, GNP itu adalah produk nasional bruto pada tahun N, dan P itu adalah populasi atau jumlah penduduk. Baiklah, ini saja materi yang dapat Ustadz sampaikan. Apabila ada pertanyaan ataupun yang belum dipahami, dapat menghubungi Ustadz melalui grup ataupun langsung melalui Japri. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat dipahami. Ustadz tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.